Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah, dumateng sedaya ibu-ibu ingkang kula hormati, ugi dumateng sedaya akhwat ingkang dimulyakaken dening Allah. Mugi-mugi kula lan jenengan sedaya senantiasa terus angsal rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang dengan segala curahan nikmatnya serta pertolongannya, alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah Ta'ala memudahkan saya dan jenengan semua untuk kita bisa bermajlis ta'lim. Kita bisa duduk untuk berusaha mentadabburi firman-firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain tujuan kita melainkan untuk mengamalkan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita sebagai seorang muslim maupun muslimah punya kewajiban yang Allah wajibkan melalui lisan nabinya, agar kula jenengan sedaya senantiasa untuk tafaqquh fiddin, untuk menambah ilmu, untuk thalabul ilmi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ndhawuhaken, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, mados ilmu menika diwajibaken untuk siapa? Untuk setiap muslim. Tentu muslimah juga diwajibkan untuk mencari ilmu agar dia semakin bisa beribadah dengan sempurna, semakin bisa mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, dan tentu diantaranya juga untuk memudahkan jalannya menuju surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan curahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah, pagi ini kita oleh Allah dipertemukan di tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini terhitung dan tertulis nanti di buku catatan amal kita sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan amal kita. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan, tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang teristimewa, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan terlimpahkan untuk keluarga beliau, ummahatul mukminin semuanya, anak cucu beliau,
termasuk sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, juga kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah, wonten injing menika kita insyaallah subhanahu wa taala akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ini. Yang mana yang kita angkat adalah kemuliaan akhlakul karimah. Karena nanti di sana juga ada kehinaan akhlakul madmumah. Kalau orang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akan mulia dirinya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi sebaliknya, menawi wonten tiyang yang punya akhlak madmumah, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, maka akan menjadikan dia hina, menjadikan dia akan terkategorikan orang-orang yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah, sebelum kita membaca tentang pentingnya akhlakul karimah dan kita hindari akhlakus sayyi'ah atau madmumah, saya akan bercerita dengan satu cerita dulu yang mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk berubah, memotivasi kita untuk merubah diri seandainya kita masih mempunyai sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang jelek. Kita ingin hijrah, kita ingin berpindah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Kita ingin apabila mempunyai akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia. Kisah yang saya sampaikan adalah kisah yang datang dari seorang atba'ut tabi'in, namanya Al-Imam Fudail ibni Iyad. Imam Fudail ibni Iyad yang lahir tahun 107 Hijriah dan meninggal tahun 187 Hijriah. Jadi beliau termasuk atba'ut tabi'in, temannya Imam Malik, temannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf yang lahir sebelum Imam Syafi'i lahir. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal 204. Tapi beliau, ya rahimahullah, lahirnya tahun 107 Hijriah dan meninggal 187 Hijriah. Apa kisah yang akan kita sampaikan, jamaah? Suatu hari Imam Fudail ibni Iyad ini bertemu dengan seorang laki-laki, ya, dan dia bertanya kepada laki-laki tersebut, ya, menawi tiyang pandaan sanjang, Pak, umur jenengan pinten? Ngaten nggih? Ibu-ibu paham mboten kali bahasa Jawa? Paham nggih? Oh, alhamdulillah. Ya kan tiyang Madura. Nek boten Madura kula dereng saged, nggih. Terus Imam Fudail ibni Iyad, Pak, jenengan usia pinten? Tiyang wau sanjang, umur kula nak 60 tahun. Masya Allah. Ngapunten. Ibu-ibu yang di sini ada yang 60 tahun? Dereng wonten nggih? Dereng, insyaallah. Insyaallah di bawah semuanya nggih, di bawah 60 nggih. Maka ketika Imam Fudail ibni Iyad semerap bilih tiyang niki umuri 60 tahun, maka beliau berkata kepada tiyang wau, ya ngapunten, Pak, menawi umur jenengan 60 tahun, berarti perjalanan Anda, perjalanan jenengan menuju Allah hampir sampai, Pak. Saged dipahami, Bu? Pak, ketika jenengan umurnya 60 tahun, berarti perjalanan Anda menuju Allah hampir sampai. Loh, terus itu yang wow, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jamaah, terus Imam Fudail ibni Iyad, Pak,
Jenengan ngertos enggak kali ucapan kula wau? Kenging napa kok kula sanjang menawi jenengan umur 60 tahun, jenengan niku perjalanan menuju Allah sudah hampir sampai. Tiyang wau sanjang. Nggih, kula paham. Napa niku? Sungguh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sanjang, aku hanyalah hamba Allah dan aku pasti kembali kepadanya. Dados tiyang wau semerap bele tiyang niku umur 60 pun celak kali sedo. Nggih ngoten jamaah. Keranten Nabi nate ndawuhaken a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalilum may yazuzu dzalik atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui itu. Jadi rata-rata umur umat Nabi Muhammad pinten Bu? 60 sampai 70 tahun. Yang melebihi 70 ada, namun sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tinggali pinten umure sedo Ibu? 63 kan, sekitar niku nggih? Nggih. Makanya tiyang wau ketika ditanya, umur jenengan berapa Pak? 60. Oh, berarti jenengan menuju Allah sudah hampir sampai. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Fudail Ibni Iyad mengingatkan jamaah dumateng tiyang wau. Tentu sebenarnya tidak hanya untuk beliau, tapi kebetulan beliau yang ditemui oleh Imam Fudail Ibni Iyad. Beliau mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menawi tiyang niku umure terbatas, keranten tiyang niku akan meninggal dunia, maka dia pun harus menyadari apa yang nanti akan dia persembahkan ketika dia menuju Allah. Ngapunten. Karena jenengan Pak, ketika jenengan beramal apapun di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lah, sing pun jenengan siapkan niku nopo? Ngeten. Jadi kita sadar jamaah, kita ini pasti akan meninggal dunia. Itu kepastian. Maka yang perlu untuk kita persiapkan adalah membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan menuju Allah itu. Sebagaimana Imam Fudail Ibni Iyad tadi berkata, apa? Pak, kita akan menuju Allah, kita akan menghadap Allah, tapi persiapan apakah yang perlu kita persiapkan untuk menuju Allah itu? Karena kita nanti akan ditanya dengan amal-amal kita. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sela-sela seperti itu, laki-laki ini menangis, Bu. Dia menangis karena wallahu a'lam bishawab, mungkin mengingat masa lalunya, mohon maaf nggih, yang menyia-nyiakan umurnya. Yang mungkin dulu belum faham dengan ajaran Islam, belum mengenal Quran dan Sunnah petunjuk Nabi, banyak menyia-nyiakan. Atau mungkin mohon maaf ngapunten, mungkin dulu dia orang-orang yang mohon maaf kurang baik, akhlaknya jelek, mohon maaf. Akhirnya orang ini menangis. Dan di sela-sela tangisannya, laki-laki ini bertanya, wahai Imam Fudail, apa yang harus aku lakukan? Jadi apa yang harus aku lakukan? Makanya ngapunten Bu, menawi kula jenengan mengingat masa lalu dengan dosa dan kesalahan, terus kemudian kita menangis takut kepada Allah, maka itu sebuah kenikmatan yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dan itu akan menjadi cambuk agar kita bisa berubah. Karena Nabi pernah mengatakan, man baka min khasyatillah, dalam satu riwayat, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan tersentuh api neraka bagi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam satu riwayat ketika Nabi ditanya, man najah, wahai Nabi, apa yang bisa mendatangkan keselamatan? Maka Nabi menjawab,
amsik alaika lisanak wabki ala khati'atik, jaga lisanmu dan menangislah karena mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu. Maka menangis yang seperti ini, menangis yang sangat dianjurkan. Menangis untuk menangisi dosa yang pernah kita lakukan. Menangis karena mungkin dulu kita berakhlak yang jelek. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah. Maka orang ini bertanya, wahai Imam Fudail, apa yang perlu saya lakukan kalau seperti itu? Tolong beritahu saya agar Allah merahmati Anda. Subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Fudail ibn Iyad, wahai Bapak yang umur jenengan sudah 60 tahun, maka di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada Anda, maka pergunakan itu untuk perbuatan yang baik. Semangatlah Anda untuk berbuat yang baik. Rubahlah diri Anda kalau memang dulu Anda suka, mohon maaf, berbuat salah, berbuat dosa, punya akhlak yang jelek, rubah, ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita taubati semua dosa-dosa kita hiasi dengan akhlak-akhlak mulia. Mudah-mudahan dengan itu, Pak, usia Anda akan berkah. Anda dari dosa-dosa yang telah lalu karena Anda sekarang berbuat baik, itu menjadi penebus kesalahan-kesalahan Anda. Dan mudah-mudahan ya, sisa hidup Anda bisa di atas kebaikan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang perlu untuk kita renungkan dan pantas untuk kita jadikan pegangan. Apa itu? Ketika Allah berikan kita umur, ketika Allah berikan bisa menghirup udara yang baik di pagi hari dan bisa menikmati hari yang baru, ini nikmat. Maka mari kita gunakan sisa umur ini, nikmat ini, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari kebaikan, untuk mengamalkan amal soleh. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mari kita berusaha, ya, mohon maaf, apa? Berusaha untuk kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Karena siapapun orangnya, ketika dia mempunyai akhlakul karimah, dia tidak hanya dicintai oleh makhluknya Allah, itu manusia, tapi Allah Jalla wa'ala pasti juga akan mencintainya. Ummahat dan akhwati fillah rahimakunallah. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam kitabnya agar kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Dan Islam maupun Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang jelek. Jangan sampai menjadi orang yang mempunyai akhlak-akhlak yang buruk. Silakan dibuka surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya 199. Qala Allah Ta'ala, nanti saya minta ummahat yang dari kanan saya yang paling tengah baca terjemahannya. Kanan saya yang tengah. Sinten nggih monggo. Siap-siap. Artinya mawon, saya baca ayatnya, Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Monggo. Surat ke-7 ayat 199. Nggih.
Jazakillah khair. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa, Bu? Khudzil afwa. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang pemaaf. Pertanyaan kula teng jenengan, sifat memaafkan orang lain ini akhlak yang jelek apa akhlak yang buruk? Akhlak yang baik, alhamdulillah, berarti konsen nggih. Jadi menjadi yang pemaaf, menjadi orang yang suka memaafkan, ini menunjukkan akhlak yang baik. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita agar kita mempunyai akhlak yang baik. Sampai disebutkan oleh Abdullah bin Jubair, ya, ma anzalallahu hadhil ayah illa fi akhlaqin nas. Kata Abdullah bin Jubair, tidaklah Allah menurunkan ayat ini melainkan untuk menerangkan akhlak kepada manusia. Ya, bahkan Ja'far As-Shadiq pernah berkata, laisa fil Qur'ani ayatun ajma'u li makarimil akhlaqi min hadhil ayah. Kata Ja'far As-Shadiq, tidak ada di Al-Quran ayat yang mengumpulkan semua akhlak yang mulia melainkan di ayat ini. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang mulia ini ya mengumpulkan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, mukminah hendaknya menyifati dirinya dengan suka memaafkan dan berusaha untuk senantiasa mengajak orang lain dalam perbuatan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Pernah kita bahas jamaah, kita itu kalau berteman, mari berteman dengan orang yang baik, orang yang saleh. Kenapa? Akan membawa kebaikan, pahala, dan mengangkat derajat. Tapi kalau berteman dengan orang yang bodoh, kalau memang tujuannya untuk mendakwai, itu bagus. Tapi kalau hanya untuk senang-senang, maka nanti itu berbahaya. Makanya perlu untuk kita sifati diri ini dengan ya ilmu. Karena banyak ayat yang memperingatkan kita jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini memerintahkan kita agar kita punya akhlak yang baik. Kita berusaha untuk menghiasi diri ini dengan akhlak yang baik. Contoh lagi, silakan dibuka surat yang ke-16, surat An-Nahl. Sekarang sampingnya ummahat yang baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl surat 16 ayat 90. An-Nahl ayat berapa, Bu? 90. Monggo. Insyaallah. Di sini Allah memerintahkan apa, Bu? Yang pertama, berbuat adil. Ini akhlak mulia apa akhlak yang tidak mulia? Mulia. Yang kedua perintahnya apa? Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ini akhlak mulia apa akhlak madmumah? Mulia. Yang ketiga apa, Bu? Wa ita'i dzil qurba, memberikan bantuan kepada siapa? Tetangga, keluarga dekat juga, nggih. Ini akhlak mulia apa akhlak yang tercela? Nah, ini perintah kepada kita dari Allah untuk kita punya akhlak yang mulia. Tapi sebaliknya, lihat,
wa yanha 'anil faksha. Allah melarang apa jamaah? Faksha apa faksa di sini? Halo. Perbuatan keji ya. Wal mungkar, kemungkaran, wal bagh, dan kedurhakaan. Semua ini akhlak yang baik apa akhlak yang jelek? Jelek. Pun sampai sini saja. Allah memerintahkan agar kita berakhlak mulia dan Allah melarang agar kita tidak punya akhlak yang jelek. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita membuka Al-Qur'an, begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berakhlakul karimah dan melarang kita untuk mempunyai akhlak-akhlak yang buruk. Makanya terakhir pun silakan dibuka tentang perintah Allah agar kita punya akhlak mulia. Surat 25. Surat Al-Furqan. Sampun kepanggih? Ayat 63. Surat 25 ayat 63. Mari kita pahami satu ayat dulu. Dan di sini luar biasa. Kalau kita punya sifat-sifat seperti ini, Masya Allah, silakan diistiqomahkan. Ummahat sampingnya yang membaca terjemahannya. Allah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Monggo. Baik, alhamdulillah, jazakillah khair, meskipun saya nggak jelas nggih. Teman-teman apa? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, siapa mereka? Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Baik. Rendah hati, tawadhu, ini akhlak yang baik apa akhlak yang buruk? Halo? Baik. Ibu-ibu ketika jalan-jalan, karena ibu adalah kulitnya putih, hidungnya bangir, cuantik, terus melihat orang yang hitam, mohon maaf nggih, tidak begitu kelihatan habis mandi, kira-kira jenengan merendahkan dia apa kita biasa saja, Bu? Halo? Biasa saja, nggak pernah bilang elek-elek. Atau mungkin si ayuan aku ya. Halo? Ngapunten nggih. Kira-kira kalau kita naik mobil Avanza, terus ada orang naik sepeda bebek yang mogok di pinggir jalan, kebetulan dia ini orang agak jelek karena hitam, jenengan cantik, terus Anda melewati dia, Anda akan berusaha, ya Allah kasihan dia, atau si ayuan aku rek. Ngapunten, biasanya Bu, tiang niku sombong karena punya kelebihan. Memang kadang nggak diucapkan, Bu, tapi hatinya bilang. Ketika dia bisa bangun rumah, ngapunten, tetangganya tetap, rumahnya tetap itu aja. Kita kadang ada perasaan, boten. Ya kalau perasaan kasihan, alhamdulillah. Tapi karena perasaan, cek sugihan aku kan, seenak-enak aku kan, dan seterusnya. Atau mohon maaf, kadang saya nggak langsung kulon jenengan kadang keluar kata-kata, ya Allah. Ya kalau ya Allah, alhamdulillah ya. Kadang kita merendahkan orang karena apa? Mungkin dia hitam, mungkin dia nggak nutup aurat dan seterusnya. Ngapunten. Maka kulon jenengan menawi masih punya sifat seperti itu, yang masih suka merendahkan orang lain, maka mohon maaf, ngapunten, kita masih punya penyakit hati.
Manusia yang baik itu kesana kemari dengan kerendahan hati, tawadhu. Dia itu melihat orang lain dianggap punya kelebihan, Bu. Kalau jenengan melihat yang lebih mudah, bilanglah sama hati jenengan, ya Allah, arek enom rek seka akeh dosane. Aku wis rodok tuwek lho nggih. Agak tua, aku banyak dosanya. Ketika melihat yang lebih tua, dia akan bilang, Masya Allah, dia sudah tua, banyak ibadahnya dia itu, sedangkan saya masih sedikit ibadah saya. Inilah tawadhu. Melihat orang lain itu dilihat dalam pandangan dia ada kelebihan, dia akhirnya rendah hati, dia tidak sombong. Dan ini ciri sifat ibadur rahman. Ini salah satu contoh jamaah. Maka kalau kita punya sifat rendah hati ketika berada di atas muka bumi ini, meskipun Anda cantik, Anda kaya, Anda pintar, mohon maaf, Anda punya kelebihan yang macam-macam, tapi rendah hati, maka Anda punya akhlak mulia. Itu harus kita jaga, kita istiqomahkan. Kenapa? Jangan sebaliknya. Kalau kita sudah mengatakan aku dan aku, ini akan berbahaya. Kenapa? Kalau Anda melihat yang lebih muda, maka dia akan mengatakan, oh, arek kapan kamu ya? Kamu masih anak kemarin. Saya sudah lama makan garam nggih. Oh, makan nasi nggih. Ya. Ketika melihatnya lebih tua, direndahkan. Oh, sampean Pak, Bu, wis rodok tuwa, ngapunten dosa tok sampean niku lah. Tidak seperti itu. Punya hati yang bersih, senantiasa menganggap orang lain lebih punya kelebihan, sehingga dia rendah hati. Dan kalaupun wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ketika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka menjawab dengan ucapan yang membawa keselamatan. Jare wong Jawa, tiang bodoh ketika menghina tetap dijawab dengan kata-kata yang tidak menghina tapi membawa keselamatan. Kenapa? Karena dia punya ilmu, punya kerendahan hati, tidak punya kesombongan dan kecongkakan dalam hatinya. Tuh, ini salah satu contoh, Bu. Akhlak mulia. Akhlakmu mulia. Ayat selanjutnya 64. Walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyama. Monggo dilanjut samping ummahat tadi. Artinya, monggo. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang ketika malam hari enggak tidur terus, tapi juga bangun untuk sholat malam, karena dia tahu itu sebaik-baik sholat. Afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah yang fardu adalah sholat malam. Dia punya akhlak yang baik. Malam hari munajat kepada Rabb-Nya. Malam hari dia gunakan untuk menyerahkan diri, bersandar kepada Allah, tadarru' khudu' untuk sujud kepadanya. Ini akhlak mulia. Banyak orang-orang di sana, di luar itu, kalau malam bukan sujud, bukan tunduk berdoa, tapi main gaplek nggih, atau jagongan, ngapunten, dengan hal-hal yang enggak manfaat. Ketika datang waktu subuh ketiduran. Malamnya digunakan untuk enggak manfaat, subuhnya hilang untuk tidur. Ini akhlak yang jelek. Tapi akhlak yang baik diantaranya adalah tentu yang wajib-wajib beres, selesai, malam hari bangun untuk sholat. Terus jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat selanjutnya silakan dibaca tenggriya mawon nggih. Panjang ini. Ngapunten lho nggih. Ciri-ciri ibadur rahman. Maka kalau kita punya sifat ini, Masya Allah. Makanya kemudian jamaah, saya potong langsung saja. Lihat di ayat yang ke-75 langsung 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salamah. Monggo samping yang lain.
Masya Allah, ini janji Allah kepada mereka. Mulai tadi, ayat berapa tadi Bu? 63. Ngapunten nggih. 63 ngantos terus diberikan apa? Mereka akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi nanti di surga. Atas apa? Kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ciri-cirinya banyak, dan itu semua termasuk akhlak yang mulia. Nah, kalau saya rinci nanti nggak selesai nih, bisa jam 3 selesai sore nanti ya. Pun, terus ayat yang mulia yang kita baca dan ayat-ayat yang lainnya sangat banyak menyuruh kita untuk kita punya akhlakul karimah dan memperingatkan kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang tercela. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kiranya kula lan jenengan sedaya berusaha menjadi orang yang punya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena yang pertama Allah perintahkan. Tadi ayatnya banyak saya baca, nggih. Yang pertama karena Allah banyak memerintahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik? Ya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan misi ini juga. Saya ulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, di antara misinya apa, Bu? Untuk memperbaiki akhlak. Iya. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ya ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ada akhlak-akhlak yang baik sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya. Tetapi tidak sempurna akhlak mereka. Maka kemudian Allah pun mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya jelaskan sedikit ya. Bahwasanya apa? Oh, Masya Allah. Akhlak itu ada dua, Bu. Yang kata ulama, yang pertama adalah akhlak yang memang itu bawaan ketika dia sejak lahir. Ya. Yang kedua, akhlak yang itu bisa diusahakan. Ya. Ada yang mengatakan jibiliyatun wa muktasabatun. Jadi akhlak yang jibillah ya, itu akhlak yang memang Allah berikan kepada dia semenjak dia lahir. Jadi ada orang itu, Bu, ketika sudah lahir, kadang memang mohon maaf akhlaknya bagus. Kalau dengan orang itu Masya Allah, kalau ketika bercakap-cakap lemah lembut gitu. Ada kan yang ngoten? Ada. Ada orang yang memang mohon maaf punya sifat dari lahir sudah apa? Seneng guyu, ngapunten nggih, meseman. Itu akhlak yang memang kadang bawaan nggih. Cuma tidak semua orang seperti itu. Ini sebagaimana hadis dari Asyad Abdul Qais. Dia pernah suatu hari bertemu dengan Nabi, dan kata Nabi ditanya, dia berkata, "Inna fika khallataini yuhibbuhumallah." Wahai Asyad Abdul Qais, di dirimu itu ada dua sifat yang Allah cinta kepadamu. Jadi Nabi pernah bertemu dengan Asyad Abdul Qais. Wahai Asyad Abdul Qais, pada dirimu ini
ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anah, yaitu kamu murah hati dan kamu orang yang penyabar. Kata dia, ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Apakah ini hasil usahaku karena aku ingin mensifati diriku dengan ini, atau memang ini anugerah dari Allah, tabiat yang Allah berikan kepadaku? Kata Nabi, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah yang telah memberikan kamu tabiat seperti ini dengan dua sifat tadi. Maka dia bilang, alhamdulillahilladzi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku dengan dua sifat yang ini, sifat murah hati, sifat penyabar, yang itu Allah dan Rasulnya cinta. Jadi yang pertama, kadang akhlak itu bawaan, Bu. Wonten tiyang niku memang Masya Allah alus ngomong, Bu. Kenapa? Memang seperti itu lahirnya. Mulai kecil seperti itu. Ada orang yang ketika lahir sampai besar memang orangnya, mohon maaf, ramah. Itu kadang bawaan. Tapi juga ada yang kedua, yaitu yang al-muktasibah, berusaha diusahakan agar itu tergapai. Mohon maaf, ada orang itu kadang, mohon maaf Bu, dulu sebelum ngaji, Masya Allah nggak pernah senyum sama temennya. Ketemu niku abasa wa tawallah, Bu. Kenapa? Bermuka masam, berpaling ya. Masya Allah, abasa wa tawallah. Tapi setelah ngaji dia faham bahwasanya tabasumuka fi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Wah, dia berubah. Kalau ketemu dengan orang, dia senyum, terus salam. Perubahan ini karena apa, Bu? Karena diusahakan. Mohon maaf, nggih, karena diusahakan. Maka ini yang kedua. Mohon maaf. Dulu ada orang itu ketika belum nikah, Bu, ngamuan, Bu. Paham? Dereng nikah, dereng gak ada pasangan, ngamuan barak-balik. Mohon maaf, nggih, kebun binatang, Bu. Digarai titik, gini. Kasar, kaku, marahan. Tapi setelah nikah, ternyata ketemu istri yang lemah lembut tuh. Wah, ustazah lagi. Akhirnya secara nggak langsung sering ngobrol, sering kemudian istrinya memberikan contoh yang baik, apalagi suaminya ngaji kemudian. Dulu yang kaku, yang kasar, yang sering kebun binatang, Bu. Sekarang Masya Allah sudah berbeda. Kalau kebun binatang sudah nggak berani, takut dosa soalnya. Kasar kaku nggak berani, kenapa? Karena rata-rata penduduk neraka kasar dan kaku. Berubah dia. Kenapa? Karena dengan ilmu tadi. Jadi ada akhlak yang memang bawaan, ada akhlak yang memang diusahakan. Ngapunten. Mungkin ibu-ibu juga dulu seperti itu. Mungkin loh nggih, ngapunten. Mungkin ada yang dulu itu banyak ngomongnya, ngapunten nggih. Apalagi pas ketemu sama-sama ibu-ibu, apapun dibahas. Kan gitu. Setelah ngaji, gak oleh ngibah rek. Gak oleh ngerasani wong rek. Ngapunten nggih. Akhirnya gak berani banyak ngomong. Sampai kemudian dia ketemu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Wah, jare sing ngaji, awakku iki rek. Kena aku iki. Padahal ustadznya nggak bahas itu, nggak ingin, mohon maaf, nyinggung orang. Cuma kebetulan dia yang merasakan. Akhirnya sadar, oh ya Allah, ternyata nggak boleh banyak ngomong yang nggak manfaat. Kalau memang nggak manfaat, diam saja. Kalau memang nggak baik, mendingan diam. Iya, itu semua bisa berubah. Kenapa? Karena tadi diusahakan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Kan gitu. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya bermurah hati itu dengan melatih diri untuk bermurah hati.
Begitu pula orang itu bisa bersabar kalau pernah latihan sabar. Mohon maaf, ini yang diusahakan. Lah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan itu. Ada orang-orang yang memang awalnya punya akhlak yang baik, tapi kemudian dibimbing dengan agama, dibimbing dengan Quran dan Sunnah, akhirnya akhlak yang baik itu jadi pahala, bukan kebiasaan saja. Kenapa? Diniatkan untuk mencari ridho Allah, mencari ridho ya ilahi, mengikuti tuntunan Nabi. Tapi di sisi yang lain ada orang yang memang bisa berakhlak mulia. Kenapa? Dia merubah dirinya. Contoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika ada anak yang belum kenal ngaji, mohon maaf nggih, ngapunten niki. Sering sama orang tuanya niku, mohon maaf nggih, bahasa kula agak kasar, manggilnya jambal. Paham jambal, Bu? Nah, jadi ibunya itu nggak dipanggil ibu, kayak manggil temennya, bahkan dengan kata-kata yang mungkin agak keras, atau bahasa yang paling mudah, dia nggak boso sama ibunya, gitulah. Begitu pula ketika dia pulang ke rumahnya jarang senyum, Bu. Kalau bisa dibilang senyum itu kalau dapat uang saja, apalagi yang ngasih bapaknya, senyum terus akhirnya, nggih. Ketika dia sudah mulai ngaji, karena dia masuk kuliahan, ketemu majelis taklim, ternyata apa yang dia lakukan ketika dulu masa SMP, masa SMA, tiap hari bersama keluarganya dan bersama ayah ibunya, ternyata salah semua. Ya Allah, aku bikin mbak bapak jambal, aku dulu mbak ibu nggak pernah senyum, aku nggak pernah bosok, bahkan saya kadang kasar, bahkan mohon maaf misui. Ya Allah, dia bisa berubah. Kenapa? Karena punya ilmu, tahu ternyata nggak boleh, oh ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Pulang dari kuliahan berubah, sampai heran kemudian bapak ibunya, loh kok bisa sampai berubah nak? Nggih Bu, kalau salah, alhamdulillah kalau dapat hidayah, kan gitu akhirnya. Banyak nggak seperti ini kasus? Banyak. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhlak yang jelek itu akan bisa berubah menjadi akhlak yang baik, dengan sarana-sarana yang itu akan bisa mengakibatkan kita bisa berubah. Tidak sedikit orang yang dulu belum ngaji, masya Allah, balik-balik kebun binatang. Kalau nggak pakai nasi dibungkus, nggih. Paham Bu? Nasi dibungkus dengan godong, Bu, nggih. Saya nggak berani. Kebun binatang saja. Tapi setelah ngaji ternyata itu nggak boleh. Kenapa? Dia mendengar hadis Nabi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fakhisil badi'. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata keji dan kotor. Allahu Akbar. Dia berubah. Dulunya yang balik-balik kebun binatang, sekarang jadi astagfirullah. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah sudah berubah. Kenapa berubah lisannya, Bu? Karena tadi dia berusaha untuk berubah. Bun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berakhlakul karimah karena inilah diantara misi Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berakhlak mulia? Karena Nabi sendiri yang sudah dipuji oleh Allah dengan akhlaknya yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, kan gitu kan? Nabi tetap berdoa, minta kepada Allah akhlak yang mulia. Masya Allah. Saya ulang. Kenapa kita harus punya akhlak yang mulia? Karena Nabi sendiri itu kan akhlaknya mulia, betul? Ibu-ibu. Nah, tapi Nabi tetap berdoa, minta punya akhlak mulia. Lah napa melih kula jenengan? Kula jenengan senes napa nggih? Senes tiyang sing alim-alim bener ke? Kalau jenengan tiyang biasa, sangat butuh untuk berubah. Di antara bentuk perubahan itu carananya apa? Dengan minta pertolongan sama Allah. Ndonga dumateng Allah. Niki pentingnya. Ya napa dongane, Bu? Di antara doa Nabi yang perlu untuk kita amalkan dan kita catat dan kita bisa lakukan, yang ringan sajalah, panjang-panjang.
doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Imam Abu Ya'la dan yang lainnya. Apa? Di antara doa Nabi adalah Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ibu-ibu apa lagi? Ini doa tidak khusus untuk bercermin, karena ada sebagian yang menganggap ini doa bercermin. Memang ada riwayat, tapi itu riwayat yang dhaif. Jadi boleh meskipun nggak bercermin kita baca doa ini. Jadi tidak khusus hanya bercermin. Apa itu? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan bentuk fisikku. Masya Allah, ibu-ibu ini cantik apa cantik, Bu? Cantik. Kalau nggak percaya silakan ke Taman Safari, ayo. Cantik jenengan. Yang laki-laki gewandang, Bu, Masya Allah. Kenapa? Karena ini Allah ciptakan dengan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan gitu. Masya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, fahassin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku. Jadi meminta kepada Allah jamaah. Makanya ini sarana. Jadi sarana kita agar punya akhlak mulia itu minta sama Allah. Minta sama Allah. Tentu di antara cara yang lain nanti apa? Mujalatus solihin, duduk bersama orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang solihah. Termasuk adalah majelis taklim ini. Kita akan banyak memperoleh kebaikan. Karena Nabi mengibaratkan kalau kita berteman dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi. Menawi jenengan mendekat, kadang diolesi minyak wanginya, monggo silakan dibau, kan gitu, wangi, Bu. Kalaupun nggak diolesi, kita mendekat, kita dapat baunya, karena penjual tadi buka minyak wangi, dapat baunya. Lebih asik lagi kalau kita beli, Bu, kita dapat minyak wanginya. Minyak wangi itu manfaat untuk keluarga kita, ya kan? Anda beli minyak wangi, dibawa pulang. Yang mencium siapa nanti? Suami mencium, anak mencium, bahkan bapak ibu mencium. Manfaat untuk keluarga. Maka berteman dengan orang soleh seperti itu, manfaat. Manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya. Tidak sedikit wanita-wanita yang jelek, mohon maaf, akhlaknya jelek, habis ngaji berubah. Dulu nggak begitu taat sama suami, karena dianggap suami itu juga nggak taat sama Allah. Tapi dia berusaha dengan akhlak mulianya apa? Tetap taat sama suami. Perkara suami nggak taat sama Allah, dia dosa sama Allah. Tapi dia dapat pahala. Kenapa? Melayani suami dengan baik. Akhlak mulia. Berteman dengan orang yang soleh. Dapat wejangan, dapat kebaikan, dan seterusnya. Maka doa ini penting, Bu. Ya, doa itu penting. Maka paling mudah ya ini. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Tentu ada doa-doa yang lain, tentu mungkin terlalu panjang, cukuplah itu. Karena ada doa Nabi yang lain, misalkan wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan aku hidayah agar aku punya akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa karena tidak ada yang bisa memberi hidayah yang baik, akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah, dan jauhkan aku dari akhlak yang buruk, dan seterusnya. Banyak doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita berakhlak mulia? Karena Nabi punya akhlak mulia, dan itu akhlak Nabi. Silakan dibuka dalam surat ke-68. Surat ke-68, surat Al-Qalam. Allah memuji Nabi Muhammad dengan ucapannya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Monggo diwaos artosipun. Ayat keempat, surat 68 Al-Qalam ayat 4.
Nggih, monggo. Halo. Nggih pun kula waos ki ambek mawon. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan benar-benar engkau wahai Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang apa, Bu? Yang agung, yang mulia. Siapa yang muji ini? Allah, Masya Allah. Jadi Allah memuji nabinya karena punya akhlak yang mulia. Dan suatu hari Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh seseorang, gimana sih akhlaknya Nabi itu? Maka beliau menjawab, fa inna khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Dados jamaah, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menawi kula jenengan ingin disebut orang yang punya akhlak yang baik, maka ya kita mengamalkan Al-Qur'an. Karena itulah akhlak Nabi. Dan memang ada ulama yang merinci, artinya memberikan rangkuman. Dan insya Allah ini juga pernah kita sampaikan di majelis yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Imam Ibnu Mubarak itu ketika menyebutkan akhlak yang baik itu sing bagaimana sih? Maka beliau mengumpulkan dengan 3 ucapan. Jadi Imam Ibnu Mubarak mengatakan akhlak yang baik itu terkumpul dari 3 ucapan beliau. Tentu ini kalau dikembangkan ya panjang, tapi 3 ungkapan ini ibarat rangkuman tuh. Apa kata beliau? Akhlak yang baik itu, ya mohon maaf, bastul wajh atau tolakatul wajh. Akhlak yang baik itu satu adalah senantiasa wajahnya berseri-seri, kesana kesini, mondar-mandir ketemu sesama muslimah senyum. Tidak masalah utangnya akeh, penting senyum ya. Jadi jangan sampai utang banyak dinampakkan dengan ketemu teman cemberut terus. Apa ayo kok cemberut? Utangku akeh. Ngapunten, pun ngoten nggih. Sembunyikan saja utang kata niku nggih. Senyum. Senyum mawon terus. Hatta sampai Anda di depan cermin senyum boleh enggak? Boleh. Ya Allah, aku cantik ya Allah. Boleh. Tapi pun terus-terusan nggih. Mungkin kewatos ada orang melihat loh kok senyum-senyum dewe nggih. Boten, artinya kalau Anda dengan melihat tubuh Anda di cermin terus Anda senyum, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah telah menciptakan aku dengan yang sempurna. Maka boleh senyum, Masya Allah. Jadi di antara akhlak yang baik itu, Bu, ngapunten, monggo jadi wanita yang murah senyum. Cobi saya berikan contoh. Ibu-ibu kalau belanja ke sebuah toko yang biasanya ada wanita cantik, mohon maaf nggih, itu kalau datang dia bilangnya apa, Bu? Silakan belanja, ada yang perlu dibantu? Nggih, mboten? Pakai senyuman apa enggak? Oh pasti itu. Coba kalau bilang, monggo silakan masuk, beli aja gitu, nggak senyum belas, Bu, gimana? Masya Allah, Melayu nggak balik meleh nggih. Maka kita saja ketika disambut dengan orang yang senyum, kata-kata lemah lembut, senang jamaah. Ternyata banyak wanita suaminya pulang nggak senyum. Halo, ngapunten lho nggih. Bapaknya anak-anak pulang dari kerja capek-capek. Assalamualaikum, Mi. Kok dhisik? Mana senyumnya? Lawang di luar sana banyak wanita yang senyum kok di rumah nggak senyum sama sekali. Jadi ngapunten, kata para ulama, fa idza ruzikta husnal khuluqi fa'lam anna haqqan nasi bi husni khuluqika ahluk. Kalau Anda diberikan rezeki oleh Allah dengan Anda punya akhlak yang mulia, maka gunakan akhlak yang mulia itu
Untuk siapa dulu? Keluarga dulu. Islam memerintahkan kita untuk suka murah senyum, menebar senyuman, silakan. Tapi yang pertama yang perlu kita berikan senyuman siapa? Suami kita, anak-anak kita, bapak ibu kita. Masya Allah. Kadang sama teman-teman ngajinya senyum, Masya Allah, alhamdulillah bagus. Kalau pas pulang sama suaminya merengut, ngapunten. Hati-hati nih, ngapunten loh, nggih. Jangan. Sama sesama muslimah senyum, sama suami tambah senyum seharusnya, nggih. Kalau Anda senyum kepada sesama muslimah berpahala mboten? Berpahala. Sama suami tambah berpahala, Bu. Masya Allah. Maka jangan pelit dengan senyuman. Jangan pelit dengan senyuman. Cuma memang dalam syariat itu hati-hati kalau kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu saja. Kalau kita sesama muslimah monggo. Jangan sampai ada yang tadi saya bilang abasa wa tawalla itu, enggak, jangan. Harus usahakan senyum. Meskipun kita ada, mohon maaf, meskipun ada gesekan dengan siapalah, dengan teman kita, tetap kalau bertemu senyumlah. Tentu dengan nanti ucapan salam. Sampai sini paham ibu-ibu, nggih? Nah, jadi prinsip kita tebarkan senyuman. Karena itu ladang pahala kita. Tabasumuka fi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Maka kalau kita sulit tiap hari infak 2.000, infak 5.000 sulit, senyum aja lah, Bu. Ini yang sangat mudah bagi kula jenengan. Lebih-lebih saya bilang tadi, monggo untuk keluarga. Kalau ibu-ibu untuk suami, seringlah senyum. Meskipun kadang blonjoe telat, gak apa-apa, senyum terus. Mari senyuman, Bu. Baru diomongi, ya apa ki ya. Wis kate entek iki ya blonjoe ya, gitu loh, nggih. Biar Anda tetap dapat pahala. Ya, Anda minta uang belanja itu hak Anda. Kenapa? Memang suami berkewajiban menafkahi. Jangan sampai suami masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mi, bikin teh ya, maaf habis gulanya. Loh, kenapa? Ya nggak bisa beli ya. Oh, jadi sudah menjawab dengan seperti tadi, nggak ada senyuman. Ngapunten loh, nggih, ngapunten. Maka boleh kita mengeluhkan sesuatu kepada suami, tapi tetap sebisa mungkin kita ini dapat pahala. Pernah dengar kisahnya, mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ummu Sulaim, Bu. Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalha, ibunya Anas bin Malik. Oh, ini panjang kan ceritanya. Jadi beliau itu tetap berusaha menyenangkan suami padahal anaknya meninggalkan itu. Artinya mohon maaf, tetap berusaha suami disenangkan dulu. Ya, suami disenangkan. Makanya senyuman kita ini yang paling berhak adalah untuk suami kita dan keluarga kita dulu, baru kemudian yang selain itu pun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Fudail ibni Iyad, rangkuman dari akhlak yang baik itu apa? Badlun nada, suka memberi manfaat. Jadi suka memberi. Ini akhlak mulia, Bu. Ada anak-anak di kampung yang belum khitan, kita adakan khitanan masal. Ini manfaat untuk masyarakat. Ada janda-janda tua yang memang nggak mampu, kita kasih. Ini akhlak mulia. Anak-anak yatim yang perlu dibantu, tidak nunggu asurok saja. Dibantu. Jadi memberi manfaat. Ada temannya yang butuh curhat, maka dia memberikan jalan keluar dengan nasihat. Ini manfaat. Ada orang naik ojek, barangnya berat, dia nggak bisa ngangkat, Anda bantu. Ini akhlakul karimah. Ketika ada tetangga, mohon maaf, gendengnya bocor, nggak punya tangga, jadi kan pinjami tangga. Akhlak mulia. Jadi memberikan manfaat. Kalau kita kiaskan tadi banyak, Bu. Berbuat adil, menyuruh yang baik tadi kan banyak manfaatnya itu. Subhanallah. Jadi memberi manfaat tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan lisan, dengan anggota badan, mungkin juga dengan yang lain bantuan itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Fudail bin Iyad apa? Kaful adza. Apa itu? Menahan diri nggak menyakiti siapapun. Allahu Akbar. Sudah, ini kalau kita kiaskan panjang ini. Nggak nyakiti siapapun. Ya nggak pernah berdusta dengan orang, nggak pernah menggibah orang, nggak pernah, mohon maaf, dolimi orang. Menahan dirinya, tangannya, lisannya, menahan diri nggak nyakiti orang. Karena ada orang, Bu, mohon maaf, lisannya nggak nyakiti orang, tapi tangannya di media sosial, Bu, nyakiti orang, maka ini akhlak yang jelek. Maka 3 rangkuman tadi itulah yang disebutkan oleh Imam Fudail ibn Iyad. Bastul wajhi, badlul ma'ruf, wa kaful adha, atau badlun nada, kaful adha, wa taqatul wajh. Wajah yang suka terus berseri-seri, berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan menahan diri tidak menyakiti siapapun. Maka inilah yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berusaha untuk punya akhlak yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Ya, yang kelima. Kenapa kita berusaha untuk mempunyai akhlak yang mulia? Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi. Nabi itu tidak hanya menyuruh, tidak hanya menjadi misi dia untuk berdakwah, tapi Nabi sendiri berbuat seperti itu. Banyak kasus dan banyak contoh yang Nabi terangkan. Satu saja saya berikan contoh. Beliau punya akhlak yang mulia. Ya, kata Anas bin Malik, beliau berkata, kuntu amsi ma'a Rasulillah. Saya pernah berjalan bersama Rasulullah. Wa alaihi rida'un najraniyun ghalidul hasyiyah. Waktu itu Nabi menggunakan pakaian selendang dari Najron yang sangat tebal. Jadi pakai baju termasuk juga pakai selendang. Ternyata kemudian waktu itu fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabtatan sadidatan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui, Bu, langsung narik selendangnya Nabi. Sehingga subhanallah, begitu kerasnya tarikan orang Arab Badui tadi sampai membekas di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahilladzi indak. Wahai Muhammad, perintahkan kepadaku, artinya berikan kepadaku harta yang telah Allah berikan di sisimu. Coba kalau ibu-ibu, mohon maaf nggih, ketika pas membawa kerupuk lah gambangannya, terus langsung wonten lari alit nyuwahut, kinten-kinten sing eco rali alit wau, kita puji terus kita senyum apa kita bentak? Ayo Bu, jenengan beto kerupuk, tiba-tiba anak kecil ngambil narik, aku jauh kerupuk bisa warik Bu. Kita kalau jenengan senyum terus dikasihkan sambil mendoakan apa, terus jenengan marah-marah sama dia Bu? Bu, ibu bawa kerupuk ditarik lali arit keras sampai kaget. Sing enak lari arit tahu diapakan Bu? Dinasihati. Napa kok jenengan marah? Jarene diceples ngoten nggih. Kalau habis ngaji sabar sik Bu nggih. Nggih monggo dipek ngoten nggih. Kalau dereng ngaji ataupun pas lali, waduh, kumat napane. Ngamuke kan ngoten. Ngapunten. Jadi Nabi menika pas pakai selendang Najron ditewarik teng tiyang Arab Badui. Membekas Bu, membekas lho, teng lehernya membekas. Tapi kalau jenengan nggih, secara fitrah pasti ngamuk, kaget soalnya.
Bahkan kadang tadi saya bilang kebun binatang. Cuma habis ngaji malah mboten kebun binatang nggih. Apa yang Nabi perbuat? Lihat. Faltafata ilaihi, maka Nabi menoleh kepada dia. Fadhahika, dan Nabi tersenyum, Bu. Allahu Akbar. Menawi kula jenengan mau seperti ini, kula jenengan enggak napa-napane nggih. Jadi sudah ditarik dengan keras, ini minta selendang tadi membekas di lehernya, Nabi menoleh kepada dia, senyum. Masya Allah. Makanya kalau bukan manusia terbaik nggak mungkin jemaah. Tapi kalau jenengan yakin, ya 99% ya ngamuk jemaah. Kenapa? Kaget ya. Pun kaget, terus catu nih, membekas. Ngamuk kalau jenengan insya Allah. Tapi Nabi SAW, Masya Allah. Kemudian apa? Dia tersenyum dan memerintahkan agar dia dikasih sesuatu. Allahu Akbar. Loh, sampai menten lah akhlak Nabi SAW. Makanya kula jenengan belajar untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia. Di sini ada dua hal, apa? Nabi itu mudah memaafkan tadi, dan Nabi tetap senyum. Dua sifat. Memaafkan terus senyum. Kalau kita muangkel, ngamuk. Gitu. Ini jamaah, Masya Allah, perbuatan Nabi SAW dan banyak contoh yang lain. Sehingga poin keenam, kenapa kita berakhlak mulia? Karena Nabi pun mengajari sahabat-sahabatnya punya akhlak mulia. Lihat contoh berikut ini. Masya Allah, ini luar biasa akhlak mulia. Uqbah bin Amir bercerita begini. Laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah, kula nate kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Uqbah berkata, nanti Nabi berkata kepada aku, kata Uqbah, ya Uqbah, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu amman dolamaka. Masya Allah, ini akhlak mulia semua. Mohon bisa dicatat. Kalau bisa dengan tinta hitam, jangan tinta merah. Guyon, Bu. Artinya ini penting. Ini akhlak mulia. Kata Uqbah, ketika aku ketemu Nabi, Nabi berkata kepadaku, ya Uqbah, pertama, silman qata'aka, sambunglah orang yang memutusmu. Silman qata'aka. Kita punya saudara, kadang ngapunten, kita berbuat baik, dia nggak berbuat baik. Dia suka memutus silaturahim dengan kita. Dia nggak pernah ke rumah kita. Kira-kira enaknya gimana? Dibales kan? Nggak ke rumah dia, nggak pernah nama aku diroyo ya. Itu kita. Biasanya apa? Bales-balesan. Kalau kamu ke rumah saya, aku nangamamu. Masya Allah. Apalagi yang tua biasanya. Loh, Mas, kenapa gak nang adik pandaan? Apa? Adik atau nama Malang apa wis? Jadi kula njenengan kadang ketika berkunjung itu apa ya? Balas-balasan tadi. Dek kunjung ke aku, ya tak kunjungi. Kalau ndak, ya ndak. Justru Islam menyuruh apa? Sambung orang yang memutus kamu. Masya Allah. Menyambung hubungan dengan orang yang memutus kepada kita. Ini berat, tapi ini akhlak yang mulia. Ada teman ngaji jamaah, dulu ngaji akur, Masya Allah, kemana-mana bareng sebelum nikah. Ternyata habis nikah putus hubungan, gara-gara apa? Gara-gara satu masalah. Maka perlu disambung sesama muslimah seperti itu. Jangan kemudian memutus, sambunglah dia. Menyambung hubungan orang yang memutusmu. Ini akhlak mulia. Teman kita, saudara kita, siapalah yang mungkin pernah memutus dengan kita, kita sambung. Kita niatkan untuk lillah, karena persaudaraan, karena Allah, itu bermanfaat nanti di akhirat. Kedua, ini sangat berat juga, tapi akhlak mulia. Wa'ati man haramaka, berilah kepada orang yang pelit kepada kamu.
Suka sedekahlah kepada orang yang nggak pernah kamu diberi sedekah. Kulon jenengan biasanya kalau ngasih sesuatu kan ijol-ijolan, Bu. Halo. Ketika kulon jenengan disukani bubur kacang hijau oleh tonggoe, meneh dibales. Apa? Bubur ketan ireng, Ketika dikasih sesuatu dibales. Alhamdulillah, itu baguslah. Yang lebih bagus adalah ada orang yang pelit sama kita, nggak pernah ngasih sama kita, kita tetap ngasih sama dia. Allahu Akbar. Ini yang sulit. Biasanya kan kita punya prinsip, kalau dia nggak pernah ngasih saya, nggak akan saya kasih. DE gak tau ngebosi aku tuh bakso, kata bosi sampean. Halo. Kalau yang sama-sama suka sering ngebosi, paham ngebosi, Bu, nggih? Kita kan enak, gentenan lah istilahnya kan ngoten. Tapi dia nggak pernah ngasih kita, tapi kita kasih, Bu. Allahu Akbar. Ini akhlak mulia. Ini akhlak mulia. Ngasih sesuatu, ngasih sesuatu yang manfaat kepada orang yang nggak pernah ngasih kita, memberi kepada kita. Masya Allah. Yang ketiga, ini akhlak mulia juga. Pesan Nabi kepada siapa tadi? Uqbah bin Amir. Wa'fu amman dolamaka. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Allahu Akbar. Ini berat banget, ini sudah mudah diucapkan, prakteknya sulit. Soalnya kalau jangan muangkelan, halo, pokoknya gak rela tak kok mati aku, waduh masuk sampai mati-mati, halo, memaafkan kesalahan orang yang mendolimi kita. Allahu Akbar. Ini derajat yang sangat tinggi, jemaah. Tapi karena kadang kulon jenengan ngikuti nafsu, ya, menjadi kendalinya setan, sehingga kadang sulit untuk memaafkan. Ini jemaah. Maka ketika kita punya sifat suka memaafkan orang lain, ini kita punya akhlak yang mulia. Pun, terus ini salah satu contoh bagaimana Nabi mentarbiyah, mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk punya akhlak mulia. Apa tadi, Bu? Menyambung orang yang memutus, ngasih orang yang pelit, dan memaafkan orang yang mendolimi kita. Ini semua akhlak mulia. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, ya. Kenapa kita berakhlak yang mulia? Karena akhlak yang mulia akan membawa pelakunya kepada kemuliaan. Ya, tentu kalau kita berbicara kemuliaannya begitu banyak. Ya. Apa kemuliaannya? Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu untuk meraih cintanya Allah dan Rasul. Jadi kita ini berakhlak mulia, kenapa? Karena kita ingin dapat cinta Allah, cinta Rasul. Nabi pernah bersabda, ahabbu ibadallah atau ahabbu ibadillah ilallah aksanuhum khuluqah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah di sisinya adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Saya ulang, hamba yang paling dicintai Allah di sisinya adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Kalau Allah sudah mencintai, dalam sebuah hadis, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, cintailah dia karena aku mencintainya. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Tidak hanya itu, Bu, Jibril pun kemudian memanggil penduduk langit, yaitu para malaikat. Yang kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis tidak ada jarak 4 jari, melainkan di langit ada malaikat yang sujud.
Dan langit yang kita lihat ini baru langit yang pertama. Langit itu berlapis berapa, Bu? 7. Menunjukkan begitu banyaknya malaikat, karena begitu besar dan tingginya langit. Maka ketika ada hamba yang dicintai oleh Allah, maka malaikat Jibril menyeru penduduk langit, wahai penduduk langit, cintailah fulan, ya, atau mungkin cintailah ummahat itu, ya. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Maka kemudian semua penduduk langit mencintainya. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu, tidak masalah jenengan tidak dikenal Bu Khofifah, ya. Tidak masalah. Nggak apa-apalah nggak dikenal Gus Irsad, ya, nggak apa-apalah. Tapi kita ingin dikenal di sisi malaikat. Kita ingin dikenal oleh Allah. Kenapa? Kemuliaan yang paling mulia ketika Allah mengenal kita, Allah mencintai kita, malaikat mengenal dan mencintai kita. Ini kemuliaan yang luar biasa. Sehingga kita ingin menjadi manusia-manusia yang terkenal di langit sana. Nggak apa-apa di dunia nggak begitu banyak yang mengenal, tapi penduduk langit mengenal kita. Allahu Akbar. Apa di antara cirinya? Dia punya akhlak mulia. Taib. Kemudian selanjutnya, ketika orang itu punya akhlak yang mulia, Bu, itu merupakan sarana untuk bisa menghapus dosa. Sarana bisa menghapus dosa. Makanya Nabi pernah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'al hasanatan tamtuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan bisa menutupinya. Dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah perbuatan yang baik. Itu akan bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang mulia termasuk amalan yang terbaik. Ini saya singkat saja karena sudah jam 10 katanya, nggih. Akhlak yang mulia adalah salah satu amalan yang terbaik. Ya. Disebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda, ya, ketika ditanya, "Ma khairu ma u'tiyal abdu?" Wahai Rasulullah, apakah hal terbaik yang dikaruniakan bagi manusia? Ini kata sahabat Usamah. Maka Nabi menjawab, khuluqul hasan, husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Jadi ketika Allah memberikan kepada manusia akhlak yang baik, ini merupakan karunia yang besar. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat Abu Dzar, ya. Rasulullah bertanya kepada sahabat Abu Dzar. Kata Rasul, "Wahai Abu Dzar, mau enggak kamu aku beritahukan 2 kebaikan yang amat ringan?" Saya ulang, kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, mau enggak kamu aku berikan atau aku beritahu 2 kebaikan yang amat ringan dilakukan, namun bobotnya di timbangan itu sangat berat daripada amal-amal yang lain." Maka kata sahabat Abu Dzar, "Tentu ya Rasulullah, saya ingin mengetahui apa itu." Lihat, maka Nabi bersabda, "Alaika bi husnil khuluq." Kalau kamu ingin amalan yang ringan tapi bobotnya di timbangan besar, hendaklah kamu berakhlak mulia. Wa tulis samti, lebih banyaklah kamu diam apabila memang berkata, berucap itu enggak manfaat. Subhanallah. Ini jamaah. Sampai beliau mengatakan, "Fa walladhi nafsi biyadi ma amilal khalaiqu bimithlihi ma." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amalan soleh manusia yang setara dengan keduanya. Husnul khuluq dan mohon maaf banyak diam memang apabila
berkata itu tidak berguna dan manfaat, diam. Sampai ada kata-kata, ya, diam itu emas, kan gitu. Kalau memang nggak manfaat, kita lebih baik diam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya tentu banyak. Apa itu? Di antara kemuliaan akhlakul karimah adalah jalan menuju surga. Dan orang yang di surga itu kebanyakan juga di antara apa? Husnul khuluq. Kata Nabi, beliau mengatakan, aksaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi banyaknya manusia yang masuk surga nanti, di antaranya apa, Bu? Takwa kepada Allah dan husnul khuluq, itu akhlak yang mulia. Bahkan akhlak mulia itu timbangannya sangat berat sekali. Dalam sebuah hadis, masai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal soleh seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Dan lihat kata Nabi, wa innallaha la yubghidul fahisal badi. Dan Allah sangat membenci orang yang suka berkata keji dan kotor. Kenapa? Karena ini akhlak yang jelek. Ini akhlak yang jelek. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga disebutkan kalau kita punya akhlak yang baik, kita akan jadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Kata Nabi, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqah. Sungguh hamba yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena terbatasnya waktu, orang yang akhlaknya baik, Bu, nanti di surga itu dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, dan nanti di hari kiamat di antara kalian yang paling dekat majelisnya pada hari kiamat, yaitu kalian yang mempunyai akhlak mulia. Jamaah, ini keistimewaan yang luar biasa. Tentu masih banyak lagi keistimewaannya. Maka kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengannya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhlak yang mulia. Dan yang paling akhir, orang yang punya akhlak mulia, mohon maaf, dia akan mendapatkan rumah di bagian atas surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, ya, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah istana di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir sekalipun dia di pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana majihan. Aku menjamin sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perkataan dusta sekalipun hanya bergurau. Wa fi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku akan menjamin sebuah rumah atau istana di bagian atas surga bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan saya dan jenengan semua termasuk orang-orang yang punya akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang sayyi'ah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya kita buka tanya jawab. Menawi jenengan ada yang bertanya. Nanti kalau enggak ada yang bertanya, kula ingkang tanglet jenengan nggih. Wallahu a'lam bissawab. Monggo.